sterilisasi alat bekam. Jadi ada pun alat dan bahan untuk melakukan tindakan bekam, yaitu ada hand sanitizer, gel, jarum, tensiometer, masker, handscoon, bengkok yang berisi pen, jarum, lalu stetoskop, ada tisu dan alat bekam, yaitu ada pompa dan cup untuk bekam. Jadi pertama-tama kita mencuci tangan. Memakai alat pelindung diri mulai dari masker, memakai masker, lalu memakai handphone. Pertama-tama kita akan melakukan tindakan pengukuran tekanan darah terlebih dahulu. Yang pertama, ambil alat tensimeter, lalu letakkan 2 jari di atas fossa cubiti. Raba arteri radialis dan pompa hingga arteri radialis tidak teraba. Ambil stetoskop, lalu letakkan diafragma stetoskop pada arteri brachialis. Setelah itu, pompa dan tambahkan 20 mmHg. Turunkan skrup secara perlahan dan dengarkan bunyi sistol dan diastolnya. Selanjutnya kita ambil cup dan vakum untuk bekam kering pada titik yang telah ditentukan. Kita tunggu selama 3 menit. Setelah 3 menit, kita buka cup kembali untuk ditusuki jarum. Ambil pen jarum dan ambil jarum. Pastikan pen jarum diganti jarumnya. Pasang jarum yang baru. Setelah itu tusuk titik bekam yang telah ditentukan sebanyak 33 kali. Setelah ditusuk sebanyak 33 kali, lanjut kita pompa kembali titik bekam. Dan kembali kita tunggu selama 3 menit. Setelah 3 menit, buka cup dan bersihkan darah menggunakan tisu. Setelah itu, berikan lagi gel pada titik. Melepas alat pelindung diri mulai dari handscoon, kemudian masker. Cuci tangan dengan langkah. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap sterilisasi alat bekam. Sebelum melakukan tindakan sterilisasi alat bekam, di sini saya akan menjelaskan indikator bekam C1 sampai C4. Jadi yang pertama yaitu ada C1. C1 ini kondisi di mana darah masih normal atau masih ringan. Darah biasanya masih berwarna merah segar dan biasanya tubuh kita masih sehat. Selanjutnya tahap C2. C2 ini tahap di mana darah mulai berwarna agak gelap. Biasanya ada penumpukan racun ringan. Biasanya dikarenakan jarangnya olahraga dan pola hidup tidak sehat. Selanjutnya ada tahap C3. C3 tahap di mana warna mulai agak gelap dan kental. Kondisi ini disebabkan biasanya karena stres dan kurangnya olahraga. Selanjutnya, apa yang terakhir yaitu tahap C4. Kondisi ini bisa dianggap serius karena darah biasanya berwarna sangat gelap dan kental. Hal ini biasanya dikaitkan dengan faktor kesehatan
yang buruk atau masalah kesehatan yang lebih serius. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam indikator bekam C1 sampai C4. Kita lanjut ke tindakan sterilisasi alat bekam. Jadi di sini kita memasuki tahap sterilisasi alat bekam. Jadi ada peralatan alat dan bahan untuk sterilisasi, yaitu ada cup bekam, lalu air, tromol yang sudah dialasi dengan dup. Setelah itu ada backlin, penjepit medis, sabun, alkohol, NaCl, tisu, handscoon, bak instrumen yang sudah dilapisi dengan dup, dan antiseptik. Setelah itu ada alat fasilitator. Sebelum kita melakukan tindakan, kita akan mencuci tangan dengan 6 langkah. Setelah itu memakai handscoon. Setelah itu kita tulangkan 2 tutup backlin sebanyak kita tuangkan cairan NaCl dan cairan sabun. Kita aduk. Setelah itu, masukkan cup bekam yang ingin disteril ke dalam air. Masukkan cup yang telah dicuci ke dalam bak instrumen yang telah dialasi. Semprot cup menggunakan alkohol. Lap cup menggunakan tisu. Setelah dilap menggunakan tisu, masukkan cup ke dalam tromol yang telah dialasi dup. Tutup tromol. Lalu masukkan ke dalam mesin fasilitator. Hidupkan mesin dan tunggu hingga proses sterilisasi selesai. Setelah proses sterilisasi selesai, kita ambil kembali menggunakan penjepit medis. Tunggu hingga alat tidak panas. Setelah itu, letakkan kembali alat bekam pada tempatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya praktekkan dalam praktek bekam general dan sterilisasi alat bekam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.